Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah. Salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020, adalah hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Untuk itu, kita menggunakan liturgi GKI khusus, yaitu liturgi hari Pentakosta. Dari GKI Anugerah Kota Baru, kami akan memandu ibadah kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimohon berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama dan yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing sebagaimana tercantum pada Roma 8 ayat yang 14 sampai dengan yang ke-16 yang berbunyi demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Ku dengar berkat-Mu turun. Berkat turun
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun, kami yakin hanya padamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami mohon kiranya sejahtera memimpin kami, agar kami selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian berita anugerah Tuhan. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan nas Almanak IKE dari Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Tetapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bukalah pintu hati kami ya Allah, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja atas kami, agar kami punya kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 30. Di bawah perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi,
Oleh karena Tuhan memberi roh-Nya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 231, bait yang pertama dan bait yang kedua. Oh Roh Kudus Ilahi. Selamat hari Minggu dan selamat hari Pentakosta untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada hari ini. Nas firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi perenungan kita bersama dalam rangka kita juga merayakan hari Pentakosta pada hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa sejenak. Ya Roh Kudus suci, nyalakanlah, kobarkanlah api roh-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam segala kehendak-Mu. Dalam kuasa nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan nas kita pada hari ini. Bapak Ibu boleh membaca dengan bersuara di rumah masing-masing. Di atas perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini. Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas kita dalam kesempatan ini memberitakan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
Dan peristiwa ini terjadi pada hari pertama minggu itu, artinya hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dan apa yang terjadi dengan para murid? Dalam ayat ke-19 dikatakan bahwa para murid berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan mengapa para murid ini merasa takut? Ini memang mereka alami sejak penangkapan Tuhan Yesus, bahkan sampai Yesus dibunuh melalui penyalibannya. Dan mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi sehingga mereka harus berkumpul dan bahkan mengunci diri, mengurung diri dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi ini situasi mereka memang sedang ada dalam keadaan yang tidak aman, tidak nyaman. Dan dalam keadaan inilah Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga dalam ayat ke-19 bahwa Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan membawa atau berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus hadir di tengah-tengah para murid ini melampaui segala batas. Walaupun pintu terkunci tidak terlihat oleh mereka, tapi yang pasti Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir dengan tubuh kebangkitan, dengan kuasa kebangkitan di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan bersamaan dengan itu juga Yesus menunjukkan tentang dirinya, menunjukkan tangannya, bekas paku yang menunjukkan lambungnya kepada mereka. Dan lihatlah bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka mengubah rasa takut mereka menjadi satu sukacita. Karena pada saat Yesus hadir dan mengatakan damai sejahtera kepada mereka, maka mereka melihat Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Sebab dengan bukti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, ini yang membuat mereka juga sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang kepada mereka pada saat itu. Untuk yang kedua kali Yesus mengatakan di ayat yang ke-21, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyampaikan satu pengutusan kepada mereka. Dan dasar bagi pengutusan Yesus adalah sama seperti Bapa telah mengutusnya. Dan itu dengan begitu juga ia mengutus para murid. Sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dalam pengutusan Yesus bagi para murid, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus ini akan menyertai para murid untuk bersaksi, untuk mengerjakan tugas pengutusan mereka ke dalam dunia. Karena itu mereka diberi kuasa di ayat yang ke-23, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Ya, artinya bahwa mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Dan jika orang bersedia untuk bertobat, maka dosanya akan diampuni. Tetapi dikatakan kalau dia tidak mau untuk bertobat, orang itu tidak mau untuk bertobat, maka mereka juga memiliki atau diberi kuasa untuk menyatakan bahwa dosanya tetap ada, dosanya tidak diampuni. Ini adalah bagian dari firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun yang terpenting ialah kita diajak untuk merenungkan tentang makna Pentakosta yang dirayakan oleh kita semua pada hari ini. Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus.
Roh Kudus dicurahkan ke atas manusia supaya manusia dapat bersaksi tentang Kristus, supaya manusia semakin mampu untuk mengenal Tuhan Yesus, supaya manusia juga mampu hidup di dalam kuasa, di dalam kebenaran firman Tuhan yang telah diterimanya, yang telah diberitakan kepadanya. Sehingga pada hari ini kita boleh bersyukur karena hidup kita, iman kita, kehidupan rohani kita, gereja ini hadir, tetap ada karena pekerjaan dan kuasa Roh Kudus itu, sebagaimana telah dijanjikan bahwa itu akan menyertai kehidupan para murid, menyertai kehidupan seluruh orang-orang yang percaya untuk tetap menjadi anak-anak terang, tetap memberitakan dan bersaksi tentang Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Di hari Pentakosta ini, Bapak Ibu, kita diberi kembali, kita diperlengkapi kembali tentang satu jaminan bahwa Roh Allah beserta kita. Roh Allah menjaga kita, Roh Allah melindungi kita, Roh Allah menyertai kita. Roh Allah tetap menjadi penopang bagi kehidupan gereja dan umat Tuhan, agar senantiasa hidup di dalam kehendak dan perintah-perintahnya. Kiranya di hari yang penuh dengan kuasa Roh Kudus ini, senantiasa memberikan kehidupan kita penuh dengan motivasi yang baik, supaya kita tetap senantiasa hidup dengan baik dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, dan Roh Allah itu akan senantiasa mengajar kita, mendidik kita, dan membangun kehidupan rohani kita semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di hari Pentakosta, di hari pencurahan Roh Kudus, kami bersyukur dan memuliakan Allah, sebab nyatalah Tuhan menyertai kehidupan gereja, kehidupan umat-Mu, kehidupan kami semua. Dan nyatalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebab Roh-Mu itu yang hadir untuk mendampingi kami dalam keseluruhan hidup kami. Hari ini kami memuliakan Engkau, sebab Engkau telah dan terus mengajar kami dengan kebenaran firman, dan Roh-Mu yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin dapat untuk mengenal Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan, untuk mengalami damai sejahtera dari Tuhan, untuk mengalami sukacita, untuk mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan pakailah kami semua dengan pimpinan dan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk bersaksi dan memberitakan kebaikan dan kasih Allah di dalam dan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada hari ini kami menaikkan doa kami untuk gereja dan pelayanannya. Kiranya Tuhan boleh menjadi dasar yang teguh, sehingga gereja terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan memberkati lembaga gereja, mulai dari majelis sinode, mereka yang bekerja sebagai badan pekerja harian majelis sinode, ketua umum, bahkan semua anggota badan pekerja harian majelis sinode diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan, roh dan hikmat. Tuhan memberkati semua badan pekerja harian majelis resort di seluruh wilayah pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Dan Tuhan memberkati semua badan pekerja harian majelis jemaat, agar semua disertai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bekerja dan melayani dengan penuh semangat di
disertai dengan motivasi dan pengharapan di dalam kasih Tuhan, sehingga pelayanan gereja senantiasa menjadi sarana pemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat gereja Kalimantan Evangelis tempat ini dan dimanapun berada, agar tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, tetap hidup dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi mereka. Demikian orang-orang telah Engkau utus dalam tugas-tugas khusus dalam pelayanan gereja, para pendeta, para penginjil, vikaris, tenaga sukarela, para penatua, diakon, guru-guru agama, Kristen, guru-guru sekolah hari Minggu. Tuhan meneguhkan iman dan pengharapan mereka dalam segala tugasnya. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan roh dan hikmat, sehingga dalam tugas dan pelayanan gereja senantiasa ada dalam pimpinan. Kami mendoakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, pekerjaannya, usahanya, kesehatannya, keluarga rumah tangganya, anak-anak dalam tiap-tiap keluarga, pendidikan mereka, kehidupan dan perjuangan mereka, segala pergumulan mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang memperhatikannya. Berilah semua jemaat-Mu merasakan kebahagiaan, menerima cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan juga melindungi kami semua dari apapun yang membahayakan kami, dan keselamatan kami hanya dari Tuhan. Kami mendoakan bagi mereka yang dalam sakit, kiranya mereka dipulihkan dari keadaan sakit penyakit mereka. Entah mereka dirawat di rumah, entah mereka dirawat di rumah-rumah sakit. Terlebih juga di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan menolong dan memulihkan mereka yang ada dalam perawatan karena penderitaan sakit mereka. Tuhan memberkati dan menyertai para medis, agar mereka juga dikuatkan daya tahan tubuh mereka, dan juga pekerjaan mereka yang dipenuhi dengan cinta kasih dari Tuhan. Mereka juga akan dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami memohon kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada dalam keadaan duka cita. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah hati mereka, berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan. Biarlah duka cita mereka diganti dengan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, karena pengharapan mereka ialah Kristus yang memberi kehidupan dan keselamatan dan hidup yang kekal. Kami mendoakan mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang janda dan duda, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan kehidupan mereka tiap-tiap hari, memberi mereka sukacita pada hari tua mereka, bahkan terus menjadi sahabat dan kawan sejati bagi mereka semua dalam keberadaannya masing-masing. Berkatilah mereka ya Bapa dalam seluruh kehidupan mereka. Perhatikanlah apapun yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa kepada mereka yang ada dalam pergumulan, yang ada dalam pengharapan, kiranya mereka tetap dikuatkan, dan mereka akan selalu menemukan jalan keluar dari Tuhan dalam segala pergumulan dan persoalan hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang menerima pertambahan usia sepanjang 1 minggu ke depan. Diberkatilah mereka dengan syukur dan sukacita, kesehatan, kekuatan, keluarga, kehidupan pribadi, pendidikan, bahkan pekerjaan mereka semua ada dalam perlindungan dan kemurahan Tuhanlah dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan bangsa ini, kehidupan dunia ini, agar selalu dalam pimpinan-Mu dan kuasa Roh-Mu akan terus menopang, sehingga kehidupan bangsa ini bahkan dunia ini Tuhan yang memulihkannya, Tuhan yang menolongnya, Tuhanlah yang menyelamatkannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan segenap kehidupan kami hanya di dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus dan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan puji-pujian yang berjudul Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Persembahan syukur. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Namun sebelum itu, kita dengarkan nas pengantar persembahan seperti yang terdapat pada Amsal 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami hamba-Mu datang untuk mengucapkan puji dan syukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami yang belum sepenuhnya mampu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami yang tidak seberapa ini dapat berguna bagi pelayanan perkabaran Injil di muka bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB 100, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sampai pada pengutusan dan berkat Tuhan. Mari bangkit berdiri kembali. Siapakah yang akan utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah
ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Pentakosta dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.